Oke, di sini gue akan bahas 5 industri masa depan yang bisa bikin kalian kaya. Ini pertanyaan yang paling banyak dilempar ke gue. Oke, gue pengen fokus, ya kan? Gue mau bekerja sungguh-sungguh. Industri apa yang harusnya gue itu menginvestasikan waktu gue untuk belajar, ya untuk berkembang, yang bisa sampai 10-20 tahun ke depan. Gue selalu percaya kalau kalian pilih sebuah industri itu sama kayak pilih kapal. Kapalnya ada kapal yang kayu, ada kapal yang speedboat. Ada juga kapal yang udah bolong. Jadi jangan pilih kapal yang udah bolong. Contoh ya, gue kasih contoh kapal yang sudah bolong. Kalian bikin. Tapi kan fokus di industri apa aja. Kalau kalian jadi yang terbaik, kalian bakal jadi super kaya. Betul ya, kalau kalian jualan bakmi, nomor 1 bisa sampai jadi bakmi GM. Valuasi bisa triliun. Ya, tapi bakmi GM nggak banyak. Kalau kalian salah pilih industri dan industri itu sunset, industri lagi turun, kemungkinan kalian untuk jadi orang yang kaya itu akan lebih kecil. Contohnya, sekarang kalian mau masuk ke industri media TV contohnya, atau industri radio yang sudah mati. Kalau lu masuk ke industri entertainment di bidang radio sekarang akan sulit sekali, karena buktinya perusahaan-perusahaan radio tuh udah banyak yang mau bangkrut. TV aja sekarang udah sulit karena orang lebih banyak nonton OTT ya. Orang nggak mau nonton di TV lagi, orang lebih pilih untuk subscribe ke Netflix. Industri batu bara juga sama, ini akan jadi industri yang sunset. Kenapa? Karena tren kedepannya energi akan yang terbarukan atau renewable ya. Karena agenda-agenda global dari investornya. Kalau kalian cari ya investor-investor terbesar di dunia, sovereign wealth fund dari Abu Dhabi, Norges Bank, itu mereka banyak kan udah fokus ke isu-isu seperti climate change. Mereka pasti nggak mau invest di perusahaan batu bara. Kalian harus pilih industri yang benar dan jangan sampai salah ya. Dan di sini gue jadi pemandu kalian ibaratnya. Gue akan coba untuk main prediksi masa depan kayak pakai bola sihir ya. Karena kalian tahu ya, gue dari kecil adalah seorang investor. Gue itu bet masa depan dan gue taruh duit gue di mana mulut gue ngomong. Jadi kalau misalnya gue salah memprediksi masa depan ya itu gue kehilangan uang. Jadi gue dari kecil itu sudah belajar untuk memprediksi masa depan, ya kira-kira dunia ini ke depannya akan jadi seperti apa. Balik lagi, tidak ada yang bisa prediksi full ya masa depan seperti apa, tapi ini berdasarkan data, angka, dan fakta yang gue punya. Ini adalah 5 industri yang akan bisa ngubah hidup kalian. Banyak yang tanya, apakah dalam 10-20 tahun ke depan gue akan invest di industri A, akan di industri B, industri C, ya apakah gue invest di bank atau di mana? Jawabannya sederhana ya. Gue akan invest selalu di next frontier of humanity. Jadi ini adalah teknologi-teknologi dan industri yang akan mengubah peradaban manusia dalam 10-20 tahun ke depan. Karena di mana industri itu paling baru, ada yang namanya risk capital ya, atau uang besar yang berani untuk diresikokan oleh para investor. Contoh, gue kasih contoh sederhana. Misalnya teknologi kita ya, manusia sudah bisa menambang ya mineral-mineral langka di asteroid. Apa yang terjadi? Apakah orang paling kaya di dunia nggak akan invest semua uangnya ke sana? Jawabannya pasti ya. Di mana ada modal yang besar, risk capital yang besar yang siap untuk diresikokan untuk R&D, di situ datang orang-orang paling pintar di dunia, saintis-saintis paling pintar di dunia itu akan datang ke sana. Industri yang paling banyak uangnya dan paling banyak orang pintarnya itu akan jadi industri yang paling maju. Nah, kita akan langsung mulai ya, 5 industri apa yang akan mengubah peradaban manusia. Yang pertama adalah cryptocurrency ya. Ini akan mengubah masa depan dari dunia finance dan juga investasi. Industri finance itu mencetak paling banyak orang kaya dalam sejarah dunia. Kita bisa belajar dari bank-bank zaman dulu ya, dari zaman orang di Venice ya. Itu bankir-bankir ya yang jadi akhirnya paling kaya. Kita lihat zamannya Rothschild ya, kita lihat zaman JP Pierpont Morgan. Itu semua almost all ya, the Goldman and Sachs itu almost semua tuh udah bankir ya. Dan sampai kita lihat juga di negara kita sekarang ya. Salah satu orang terkaya di negara ini itu berasal dari akuisisi bank yang dulunya dia punya perusahaan rokok yaitu Jarum. Ya, Jarum akuisisi BCA. Yang terjadi apa? Lihat hartanya berkembang sangat cepat. Kenapa? Karena itu di industri finance dan banking. Bisnis yang paling menarik di dunia ini adalah bisnis uang. Ya, jadi ini yang selalu gue bilang ke kalian. The only business worth doing is the business of money, yaitu bisnisnya uang. Nah, masa depan dari uang ini apa? Masa depan dari bisnisnya uang itu apa? Ya sudah pasti cryptocurrency. Kenapa kripto merupakan industri masa depan? Mungkin banyak yang skeptis, banyak yang mikir, oh kripto itu tidak ada wujud ya, tidak ada fisik ya. Gue akan jawab di sini sederhana. Gue akan challenge kalian di sini untuk kirim, gak usah besar-besar. Kalian kirim 1 miliar sekarang dari sini ke Amerika. Gue mau lihat prosesnya seperti apa. Ini saat ini hari Sabtu di saat gue shoot video kali ini. Coba kirim 1 miliar rupiah ke Amerika. Gue pengen lihat kalian bisa nggak atau kalian paham nggak caranya seperti apa. Kalian harus telepon AR bank kalian sekarang nih. Kalau gue kan punya AR ya. Untuk orang-orang yang punya uang besar di bank, kalian pasti ada AR-nya sendiri. Ya, kalian telepon AR-nya bilang, oke, mau transfer ke Amerika. Step 1 yang dilakukan adalah apa? Kalian harus punya rekening dalam bentuk USD. Kalian transfer dulu ya uang kalian atau kalian deposit USD dalam format cash ke rekening USD kalian. Setelah rekening USD-nya sudah jadi, dan itu mesti dibikin dulu, dia mesti datang ke sini, kalian isi form. Rekening USD-nya jadi, apa yang kalian harus lakukan? Step 2 adalah transfer. Bank tujuan
tujuannya di Amerika apa? Itu pakai sistem yang namanya SWIFT, teman-teman. Dan itu butuh beberapa hari untuk konfirmasi dari bank sini ke bank sana, masukin kode SWIFT bank di sini. Sama, even ke Singapura pun sama, kalian harus transfer seperti itu. Gimana kalau gua ubah sekarang kondisinya? Situasi adalah hidup dan mati. Kalian harus transfer 1 miliarnya itu sekarang gitu loh. Menit ini juga harus sampai sana. Gimana caranya? Jawabannya tidak ada caranya ya. Cuman satu jawabannya, cryptocurrency. Simple, kalian minta walletnya mana, ini USDT, pakai network Tron, TRC20, transfer, hilang uangnya. Kurang dari 1 menit, ya, kalian withdrawal di sana itu udah konfirmasi di sana. Itu bisa dilakukan nggak dengan sistem bank sekarang? Jawabannya tidak. Jadi yang bilang kripto itu bukan masa depan uang, kalian belum pernah melakukan transaksi-transaksi cross border seperti ini. Kalian nggak paham seberapa sulitnya transaksi cross border, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Itu cuma 1 miliar. Coba 100 miliar. Apakah bisa pakai sistem tradisional? Sulitnya minta ampun. Percaya gue karena gue sudah pernah melakukan. Jadi itu cuma bisa dilakukan oleh cryptocurrency. Ini adalah teknologi revolusioner di mana tidak perlu ada lagi pihak ketiga ya. Kalian nggak perlu percaya ya ledgernya sebuah bank. Kalian tinggal percaya apa? Blockchain-nya yang transparan, yang kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa cari sendiri di Block Explorer-nya. Gue percaya revolusi desentralisasi ini akan jadi tulang punggung finansial di masa depan, industri finansial. Kita lihat juga ya tren ke depannya. Bank sentral di dunia sudah melakukan yang namanya CBDC ya, Central Bank Digital Currency. Kenapa? Karena itu lebih transparan, lebih cepat, lebih efisien. Dan Indonesia sendiri apakah tidak mikir ke sana? Oh tentu saja pemerintahan kita sudah mikir dalam format yang namanya Project Garuda. Ini CBDC-nya Indonesia. Jadi kalau kalian tanya, apakah kripto masa depan? Sudah pasti karena semua bank sentral sudah mengakui teknologinya. Sistem blockchain itu adalah sistem yang paling transparan, paling aman, paling gampang diaudit. Orang kalau bilang, oh ini berfungsi untuk kriminal. Kenapa? Karena orang-orangnya masih belum mengerti bagaimana cara melacaknya, bagaimana cara melihatnya, melihat aliran dananya. Ini paling gampang justru, paling susah kalian kaburin uang tuh justru pakai kripto. Kenapa? Karena orang-orang seperti gue itu bisa lacak sampai setiap wallet kalian. Ledger terbuka ini mengurangi banyak sekali human error. Kalian nggak tahu kan beberapa bank ya, bahkan di negara ini itu ada yang dihack. Lalu mereka tambelin pakai profit mereka hasil hacknya. Ini tidak pernah terjadi di dunia blockchain, tidak pernah terjadi di sistemnya Bitcoin. Karena semuanya open audit, transparan, dan setiap running node-nya itu memverifikasi transaksi yang terjadi di jaringannya. Kita lihat tren institusi dan negara. US ya, Donald Trump sudah bikin Bitcoin Act of 2024. Artinya apa? Di 2024 ini Donald Trump akan bikin strategic reserve dalam bentuk Bitcoin. Dan Amerika sendiri, per kita ngomong ini udah pegang 207.000 koin Bitcoin. Jadi kalau kalian masih ngerasa, oh ini bukan masa depan, Amerika sudah, El Salvador sudah, Argentina sudah, Bhutan sudah. Jadi banyak negara yang akan berebutan untuk beli Bitcoin ini. Gue percaya bahwa kripto kan ada subsektor ya. Contohnya DeFi, Decentralized Finance. Ini akan mengubah gimana caranya sistem lending ya. Sistem lending dan perbankan akan diubah di DeFi ini. Dan juga dari segi DAO ya, Decentralized Autonomous Organization. Ini akan mengubah bagaimana caranya organisasi di internet itu bekerja. Sistem votingnya ya. Ini akan berubah semua. Kedepannya ya, teknologi yang gue akan bahas industri kedua yaitu AI. Ini akan merubah semuanya jadi fake ya. Muka gue akan bisa jadi fake dan kripto akan bisa memverifikasi semuanya. Cryptocurrency akan mengubah semua cara tatanan dunia bekerja ya, inklusivitas. Orang di Afrika bisa transfer cepat. Mereka yang punya currency lemah di Nigeria, mereka bisa punya USD dalam format crypto USDT. Ini akan mengubah banyak sekali ya, inklusivitas, efisiensi transaksi. Ini akan mengubah semuanya dalam waktu 2030. Jadi kalau kalian tanya, apakah Timothy berinvestasi ke bank? Tidak, karena gue percaya kripto ini akan membantai semua bank yang ada. Teknologi itu bagaikan badai, ini nggak bisa kalian stop. Ini tsunami. Kalian tidak bisa stop pertumbuhan cryptocurrency. Dan gak lama lagi di 2030 ini akan mengubah semuanya ya. Jadi sistem blockchain, sistem public ledger ini akan mengubah semua cara kita bertransaksi di dunia finance dan investasi. Pegang omongan gua sekarang 2024 sudah mau berakhir, 2030 gak lama. Ya ini akan mengubah semuanya. Jadi kalian harus pelajari industri ini ya. Kripto ini industri paling penting untuk kalian pelajari. Regardless kalian mau kerjain yang nomor 2, 3, 4, atau 5 nanti ke depannya. Kalian tetap harus pelajari ini karena ini akan jadi tempat di mana kalian akan naruh duit kalian, tempat di mana kalian akan berinvestasi. Jadi regardless industri kalian apapun, harus belajar kripto. Industri kedua adalah artificial intelligence atau AI. Kita lihat zaman sekarang di mana otomisasi itu udah di mana-mana ya. Pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu akan jadi yang pertama untuk diganti. Contoh pekerjaan yang paling cepat akan diganti dalam waktu mungkin 2-3 tahun ke depan ketika language modelnya sudah lebih advance lagi dari GPT 4.0 sekarang dan juga Claude 3.5 Sonne ini. Satu adalah data entry. Jadi entry data ya, data clerk yang kalian bisa lihat bekerja yang nginput data di Excel. Itu pasti kalian sudah binasa. Jadi kalau kalian belajar skill data entry, lupakan ya. Stop pelajari skillnya karena itu skill nggak penting dan akan hilang dalam waktu 2 tahun.
Kedepannya pabrik juga akan hilang. Pabrik itu mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan akan hilang ya. Jadi orang yang linting-linting rokok, orang yang ngejahit itu akan hilang semua dan digantikan oleh humanoid robot. Robot yang berbentuk manusia. Kenapa? Karena mereka nggak akan demo, ya. Mereka nggak akan marah-marah, mereka nggak minta jam istirahat, mereka nggak minta naik gaji dan mereka bahkan nggak digaji. Mereka cuma dibeli dan nggak perlu digaji. Ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan ya ketika pekerjaan-pekerjaan seperti data entry dan juga pekerjaan yang repetitif seperti menjahit atau ngelinting rokok itu akan hilang semuanya. AI akan juga merevolusi industri dalam segi membuat keputusan atau decision making. Kenapa seperti ini? Karena mereka punya data set yang sangat besar dan ketika data ini digunakan, AI bisa membuat keputusan yang jauh lebih cepat dari manusia. Pattern recognition mereka akan lebih cepat dari manusia. Contohnya, pekerjaan seperti auditor finansial akan hilang. Pekerjaan seperti analis finansial akan hilang karena mereka bisa analisa pattern lebih cepat dari manusia analisa pattern. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan pattern recognition dengan dataset yang besar ini akan dikalahkan oleh AI. Personalisasi itu juga akan direvolusi dari bidang apa? Entertainment, edukasi. Mungkin ya nanti nextnya ada Raffi Ahmad versi perempuan dalam bentuk AI. Ya gayanya kayak Raffi Ahmad tapi versinya perempuan. Mungkin ada yang lebih suka nonton yang seperti itu. Jadi personalisasi sangat personal. Edukasi pun ntar akan berubah, akan lebih seperti game ya, gamification. Di mana anak kecil tuh kalau main game itu nggak perlu dipaksa untuk main game. Mereka akan main dari pagi sampai malam. Nextnya edukasi akan seperti itu ya. Akan sangat gamified ya, gamification. Dan ini akan sangat personalized berdasarkan anaknya belajarnya cepatnya di mana. Oh anaknya suka matematika. AI-nya akan tahu dan dia akan bikin game yang sesuai dengan anak itu kemauan. Nah ini ide bisnis yang sangat cemerlang. Kalau ada para engineer AI di sana yang denger ini, kalau kalian bikin itu kalian bisa akan jadi bilioner ke depannya ya. Personalisasi edukasi. Nah ini idenya gue kasih banyak di sini gratis ya. Jadi ini adalah forecastan masa depan gue karena gue sebagai seorang investor gue harus tahu sektor mana yang akan gue lempar duit nanti ke depannya. Dan ini yang gue berhasil mapping. Jadi dunia itu udah gue mapping. Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan akan seperti apa. AI juga ke depannya akan mengubah banyak divisi research and development di mana dia akan jauh lebih pintar dari kita dan ketika sudah nyampe artificial general intelligence atau AGI, ini akan banyak membantu sekali ya. Industri semua yang tadi dari industri kripto dan industri yang gua 3, 4, 5 yang gua omongin tadi. Ini akan banyak banget intertwine sama industri AI. Ini akan memberikan breakthrough yang luar biasa ya di bidang fisika, di bidang matematika, di bidang teknologi ya, di bidang mungkin nanti ke depannya aerospace engineering. Kita akan masuk ke industri yang ketiga ya, yaitu space exploration. Ini adalah industri eksplorasi luar angkasa. Mungkin kalian mikir, ini Timothy mungkin kebanyakan nonton Star Trek pas kecil. Ya mungkin ada benernya ya. Gue banyak sekali dulu suka nonton film science fiction. Dan gue sangat terobsesi ya dengan buku-buku science fiction juga. Seperti Hitchhiker Guide to Galaxy, ya gue suka banget film Dune ya kalau teman-teman tahu. Karena gue suka untuk berimajinasi akan masa depan manusia yang sempurna itu seperti apa. Jadi space exploration ini akan jadi industri yang luar biasa besar ke depannya. Ini akan jadi industri multi-trillion US dollar dalam waktu 15 sampai 20 tahun ke depan. Buat kalian teman-teman yang mungkin mau ngambil kuliah di bidang aerospace engineering, ini adalah saatnya ya. Ini akan jadi industri yang paling banyak memberikan scientific discovery ke ras manusia. Ini akan membuka banyak sekali ya dari ilmu tentang sistem planetari sampai berbagai macam fenomena kosmik yang kita zaman dulu kita belum bisa awasi, belum bisa kita lihat, belum bisa kita pelajari. Ini industri yang kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di bumi ini, di bawah matahari ini. Tapi mungkin bumi suatu saat kenapa-napa, ini akan jadi industri yang menyelamatkan ras manusia. Eksplorasi keluar atau kolonisasi seperti yang mau dilakukan Elon Musk lewat SpaceX-nya di Mars, ini akan jadi breakthrough untuk manusia di mana manusia pertama kali nanti punya backup tempat tinggal. Dan secara ekonomi ini banyak banget ya potensinya. Contohnya yang udah gue ngomong di awal ya, penambangan mineral langka di asteroid. Mineral-mineral yang jarang ada di sini ya, banyak sekali ya di asteroid sana. Ketika ini space exploration industry sudah matang, ini akan banyak ya tambang menambang asteroid. Bahkan di planet-planet lain. Kita akan juga lihat industri perkembangan yaitu space tourism ya. Jadi tourism untuk keluar angkasa. Jadi kita nggak cuma ke Bali ya, nggak cuma ke Dubai, tapi keluar angkasa. Ini udah dimulai ya lewat perusahaan-perusahaan seperti Virgin Galactic dan kedepannya akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan berkecimpung di bidang turisme space ini. Dan ini industri yang paling dilombakan oleh orang-orang paling kaya di dunia ya, yaitu Elon Musk dengan SpaceX-nya dan juga Jeff Bezos dengan Blue Origin-nya. Industri keempat ya menurut gue adalah industri biotech. Ini adalah industri longevity ya yang akan juga bikin manusia nanti hidup bisa lebih lama. Perkembangan di sektor healthcare ini ya banyak sekali ya seperti gene editing yaitu CRISPR ini akan nanti bisa banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Jadi nanti anak kamu lahir ya mungkin 20 tahun lagi, 15 tahun lagi dengan teknologi seperti CRISPR kamu bisa pilih
Matanya mau warna biru, rambutnya mau lurus atau mau rambutnya gimbal, kulitnya mau warna putih atau warna hitam itu udah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang namanya CRISPR. Perkembangan di bidang imunoterapi dan kedepannya mungkin suatu saat nanti dengan revolusi dari biotech ini, penyakit-penyakit yang zaman dulu tidak bisa disembuhkan seperti cancer kedepannya akan bisa disembuhkan. Pangan juga gue melihat akan jadi masalah yang besar ya, dan secara kedepannya banyak manusia nanti nggak akan bisa makan lagi. Kayak gue udah bilang kan, kelas menengah akan hilang dan segala macam. Masalah pangan ini akan jadi masalah yang luar biasa dan biotech ini salah satu solusinya. Teknologi-teknologi seperti GMO ya, genetically modified organism ini akan juga merevolusi industri pangan ya, ketahanan pangan secara global. Sudah banyak sekali kita lihat teknologi-teknologi seperti lab grown meat ya, jadi nggak harus dari sapi asli tapi ditumbuhkan dagingnya itu di lab. Ini teknologi yang akan menyelesaikan masalah pangan ke depannya. Mungkin sekarang belum sempurna, tapi kita nggak tahu perkembangannya 10 sampai 15 tahun lagi. Kita juga lihat ya, regenerative medicine seperti stem cell ini ke depannya banyak inovasi-inovasi baru dan anti-aging terapi yang bikin manusia itu umurnya lebih panjang nanti ke depannya. Ini akan jadi industri penting ya untuk kelangsungan hidup manusia dan juga longevity dari ras manusia. Dan industri yang terakhir adalah industri renewable energy atau energi yang terbarukan. Kita tahu lampu yang nyala di sini, yang di kantor gue tuh lampu nyala di belakang itu 40% di dunia itu menggunakan batu bara. Kita itu dalam mengolah energi itu masih sangat sederhana. Batu bara dipanasin ya, uap, muter turbin. Cuman itu yang kita bisa lakukan ya dari zaman dulu. Dan industri-industri terbarukan ya, kalau seperti fossil fuel kan bisa habis. Tapi industri seperti hydro, seperti tenaga angin, ya, tenaga geothermal, ini selamanya. Ya, ini tidak akan pernah habis. Dan ini akan jadi industri jagoan untuk mengurangi global warming ke depannya. Dan kemajuan di bidang renewable ini bisa bikin manusia itu satu langkah lebih dekat ke tipe 1 civilization dalam skala Kardashev. Kardashev scale ini adalah sebuah framework untuk mengukur kemajuan manusia dari jumlah konsumsi energi yang dilakukan dengan civilization-nya. Energi renewable ini akan improve quality of life kita ya, dari polusi udara, polusi air juga akan berkurang dan energi yang dipakai bisa juga jadi lebih banyak. Jadi selain 5 industri ini, gua rasa nggak akan banyak yang gua sentuh lagi ya ke depannya dalam 15 sampai 20 tahun ke depan. Karena ya I make my money betting on this kind of things ya. Jadi kalau AI itu gua bisa bet di mana? Contohnya perusahaan-perusahaan semiconductor, perusahaan-perusahaan yang bikin ya seperti Nvidia. Ini bisa jadi perusahaan-perusahaan multi-triliun ke depannya yang akan mendorong umat manusia ya. Nanti space exploration tuh banyak sekali. Perusahaan-perusahaan seperti SpaceX nanti ketika listed itu bisa diinvestasikan. Atau nanti cari perusahaan-perusahaan baru yang akan emerging di India. Ya, biotech juga sudah banyak sekali perusahaan-perusahaannya. Dan juga renewable energy, banyak sekali perusahaan-perusahaannya. Jadi ini akan jadi sektor area investasi gue. Jadi saran gue untuk kalian yang sekarang lagi belajar accounting, belajarlah kripto. Buat yang lagi belajar finance, belajarlah kripto. Belajar investasi, belajarlah kripto. Buat teman-teman yang lagi belajar IT sekarang atau punya perusahaan IT, belajarlah artificial intelligence seperti apa. Buat teman-teman yang lagi mungkin di industri matematika, fisika, cobalah lihat ke space exploration. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di industri healthcare ya atau seorang dokter, belajarlah industri biotech. Dan buat teman-teman lagi di industri tambang, kerja mungkin sekarang punya tambang batu bara, coba pelajari renewable energy itu seperti apa, energi yang terbarukan itu seperti apa. Jadi percaya gue, pilih satu ya, fokus pilih satu dari 5 ini industri ini. Video ini kalian balik lagi nanti 20 tahun ke depan dan kalian lihat semua omongan gue di sini jadi kenyataan.